warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami mengadakan siaran langsung dari Pondok Pesantren Japura Makbarul Ulum yang akan mengkaji ilmu tafsir di kitab Jalalain yang diisi oleh Kang Imam Sibaweh. Kali ini akan melanjutkan tafsir yang sudah berjalan pada tahap sebelumnya. Maka kepada Kang Imam untuk mempersingkat waktu, dipersilakan mengkaji kitab tafsir dimaksud. Mangga Kang Imam. Oh ya, makasih banyak Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja diadakan kajian kitab sebagai upaya untuk menghidupkan suasana grup pondok pesantren, halaman pondok pesantren Makbarul Ulum. Ya, pada dasarnya saya masih bodoh untuk mengkaji kitab tafsir ini, tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan niat belajar ini kita banyak ilmunya, banyak memperoleh ilmu dan banyak manfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan saja dengan mengkaji kitab tafsir Jalalain ini kita semua sama-sama terbuka bahwa luas sekali ilmu Allah yang sedikit sekali, sangat sedikit sekali yang bisa kita gali. Tapi yang sedikit itu pun juga menurut saya masih beruntung kita menggali. Nah, dalam kegiatan ini akan membagi dengan dua hal. Yang pertama, saya akan membacakan kitab ini sesuai dengan makna Jawa yang biasa saya ngaji, kemudian dijelaskan dengan yang kedua itu dengan menggunakan bahasa Indonesia penjelasannya. Nanti yang ketiga akan ada pertanyaan oleh Kang Haris sebagai moderator. Ya, kalau bisa saya jawab saat ini saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti buat PR. Tapi mudah-mudahan bisa dijawab. Sekali lagi, keterbatasan saya ini sebagai manusia yang masih ilmunya itu ilmu fisutur, ilmunya masih lihat-lihat, mengkaji kitab, lihat-lihat buku, lihat-lihat kitab, ya, kitab-kitab ulama-ulama terutama itu. Bukan ilmu fisudur, ilmu yang sudah meresap di dalam hati, bukan. Masih. Tapi mudah-mudahan dengan sababiyah kita sering membaca masuk ke dalam relung hati sehingga memperoleh ilmu yang masuk sebagai kategori ilmu fisudur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Saya melanjutkan yang kemarin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah. Innal ladzina setemene wong akeh kafaru kang pada kafir kabeh sapa alladzina ka Abi Jahlin kaya Abu Jahal wa Abi Lahab lan Abi Lahab
wa nahwihi malan sepadane Abu Jahal lan Abi Lahab iku sawaun pada uga alaihim ingatase alladzina iku a'angdartahum anatah meden-medeni sapa sira kabeh hum ing alladzina bitahqiqil hamzatene kelawan ngukuaken hamzah loro dalit taniyati lan ganti hamzah kang keloro alifan ing alif batasili halan maca tashil apa anggar tahun alif ya wa idakhala alifin lan nganjangaken alif bainal musahalati ing dalam antarane hamzah kang den waca tashil wal ukhra lan hamzah kang meneh wa tarkihi lan ninggal idakhali alif am lam tungbirhum anata ora meden-medeni sapa sira kabeh hum ing aladina iku layuk minuna ora pada iman kabeh sapa li ilmi lahi karena ilmu Gusti Allah minhum saking aladina dalika ing konon layuk minum fala tutni mangka aja ngarep-ngarep sapa sira fi fala tutni mangka aja ngarep-ngarep sapa sira fi imani ing dalem imane alladzina wal ingdar utai meden-meden iku ilamun meruhaken ma'atakhwifun sertane meden-meden ya. Ini ayat memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang kafir seperti halnya Abu Jahal dan Abu Lahab ditakut-takuti ataupun tidak ditakut-takuti tetap sama saja mereka tidak akan bisa beriman kepada Allah. Apa? Karena ini sudah merupakan pengetahuan Allah. Ada orang-orang yang diberikan kenikmatan berupa iman, ada orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah beriman. Makanya kalau kita bersyukur yang paling besar itu adalah bersyukur terhadap nikmat diberikannya iman, diberikannya keislaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tahu bahwa kita itu dilahirkan oleh orang tua yang Islam. Tapi dengan begitu kita tinggal menggali dan mengkaji untuk mengokohkan keimanan dan keislaman kita. Jadi kita semakin tahu bahwa penting sekali untuk memberikan pengetahuan itu kita untuk mengkaji secara lebih dalam. Khatamallahu ala qulubihim. Khotama ini. Kalau dilanjutkan ayatnya khatamallahu ala qulubihim khotama bundone ngunci sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira ati lagi. Ya orang-orang seperti Abu Jahal itu ditutup hatinya. Ai toba'a 'alaiha wastawtaqa fala yadkhuluha khair. Maksudnya terkunci ya. Dan mereka tidak akan bisa untuk menerima kebaikan. Wa ala sam'ihim dan ingatase penggune alladzina ay mawadihi fala yantafi'unahu minal haqqi. Maksudnya semua anggota tubuh pendengarannya tidak bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang didengarkan terhadap suatu yang hak. Wala absorihim dan mereka tidak wa ala absorihim atas piro-piro peningale alladzina gisawatun tidak ditutup itu pun wala yubsiruna al-haqqa tertutup mereka tidak bisa melihat yang hak. Walahum adzabun adim walahum adzabulan iku tetep kadue alladzina adzabun ta siksa adim kang gede kauyun kang kuat ya kang maksudnya apa mereka itu akan mendapatkan siksa yang begitu besar. Ya mereka ditutup itu kan
tidak kita ini bersyukur bahwa kita itu mendapatkan hati yang terbuka, menerima kebenaran, kebaikan. Pendengaran kita menerima, mendengarkan yang hak, mata kita melihat yang hak. Kalau sudah seperti itu, walahum adzabun azimun. Kalau tidak, hatinya tertutup, kemudian pendengarannya tertutup dan matanya tertutup, itu yang berhak bagi mereka itu adalah siksa. Kita yang mudah-mudahan kita ini hatinya terbuka, ya, pendengaran kita terbuka, mata kita terbuka, sehingga kita tidak pantas untuk masuk ke dalam siksa yang begitu besar, enggak, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima kebenaran. Orang-orang yang bersyukur, yang menerima kebenaran itu kan harus bersyukur. Terkadang orang itu susah untuk menerima kebenaran. Ya. Lalu kebenaran yang seperti apa, ya, yang harus kita terima? Ya. Ini ada hak yang hubungannya dengan Allah yang tidak bisa kita paksakan, karena persoalan hidayah itu wilayahnya sudah wilayahnya Allah, ya, bukan wilayahnya manusia. Manusia itu sifatnya hanya mengajar, berdakwah, tetapi tidak bisa dipaksakan bahwa mereka harus menerima dakwah, itu sudah wilayah hidayah. Makanya dalam Islam itu, ya, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama, karena Islam itu mengajarkan kebaikan. Nah, ikrah fiddin itu, ya, Islam itu mengajarkan kebaikan dan memberikan pencerahan dengan logika yang masuk akal. Tapi bukan kelompok-kelompok rasionalisasi atau kelompok-kelompok rasionalisme, bukan. Nah, tetapi adalah sesuatu hal yang memang ada logika, ada logiknya yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia ini, terutama dalam persoalan keimanan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sedikit demi sedikit, seayat dua ayat, ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dengan seayat dua ayat ini, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Amin. Ya, silahkan Kang Aris, barangkali ada yang bertanya. Terima kasih kepada Kang Imam Sibawe atas penafsiran dari surat Al-Baqarah, dari ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat awal di kitab tafsir Jalalain yang tadi memaparkan tentang apa itu hidayah, takdir manusia sudah tertulis bahwa dari lahir sampai meninggal dalam keadaan iman ataupun tidak beriman. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin sejak kecil pernah menanyakan hal ini. Kalau memang manusia diciptakan oleh Allah, lalu tertulis nanti takdirnya akan beriman ataupun tidak beriman, lantas mengapa manusia diciptakan akhirnya? Padahal sudah tahu bahwa manusia itu nanti akan tidak beriman, jelas. Terus tujuannya apa manusia diciptakan kalau memang sudah ditakdirkan tidak beriman? Padahal di salah satu ayat di Al-Quran juga ada bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi tertulis di Lauhul Mahfuznya sudah tertulis tidak beriman, dan pasti nggak akan beribadah. Nah, itu konteks itu kaitannya bagaimana? Ya, ini kan, nah ini memang kalau kita mau mengkaji sebenarnya pembahasan ini nanti yang akan depan. Tapi baiklah, kita akan mengkajinya. Itu kan persoalan yaitu kembali lagi bahwa Allah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya.
Ya, itu korelasinya nanti dengan ayat Tabar al-Mulk, ya kan? Dan ayat itu kan memberikan penjelasan bahwa manusia itu diuji dengan amalnya. Mana amal yang paling baik? Ketika seseorang itu diciptakan, itu pada dasarnya ada kemanfaatan. Tidak ada yang tidak bermanfaat ketika manusia itu diciptakan. Nah, kemudian persoalan ditakdirkan untuk menjadi orang kafir, untuk menjadi orang Islam. Ya, itu sudah wilayahnya Allah. Memang tidak bisa kita mengikuti sesuai dengan kehendak hati kita, dan kenapa harus itu wilayahnya Allah. Persoalan hidup ini tidak serta-merta sesuai dengan kehendak kita, nggak bisa. Ya, hanya saja itu kalau misalkan Lauhil Mahfuz ditakdirkan kita oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak sukses, dengan doa itu akan bisa menjadi sukses. Doa. Jadi doa itu merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kemudian umur panjang dengan silaturahmi, itu kan persoalan-persoalan yang ada kebijaksanaan Allah. Ya. Kalau orang itu mau berusaha, karena orang itu kan diberikan akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Persoalan itu sebenarnya bahasa ditakdirkan di alam dunia sebagai orang kafir, itu adalah bahasa bisa dirubah sebenarnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ada ikhtiar untuk menggali pengetahuan itu dengan persoalan kebenaran bahwa yang benar itu adalah Allah. Ya, kenapa? Ya, buktinya banyak orang-orang yang tadinya dari kecil, ya, dari kecil itu dari keluarga yang tidak Islami, dari orang tua yang tidak Islami. Tetapi kemudian dengan ilmunya dia menggali ilmu-ilmu Islam, ya, sampai akhirnya mendapatkan hidayah menjadi orang Islam. Jadi hidayah itu bisa diperoleh dengan sebab langsung dari Allah, tetapi juga dengan sebab ikhtiar dari orang itu. Ya. Jadi nggak bisa bahwa dijudge ini yang salah, nanti semuanya salah. Nanti kalau kita menganalogikan bahwa ini sudah ditakdirkan kemudian menjadi menyalahkan yang pembuatnya, nggak bisa, itu terlalu berisiko. Dan bisa-bisa dalam satu pertanyaan itu pun juga ada jebakan-jebakan yang mengarah pada kesesatan kita. Makanya bisa saja pertanyaan itu justru akan menyesatkan orang-orang lain. Makanya kita diberi akal, itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Ya. Sehingga kebenaran itu, ya, bisa digali dengan pengetahuan, bisa digali dengan akal pikiran kita, bisa digali dengan mana yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu akal kita itu berfungsi sampai ke situ. Ya, mungkin itu saja. Ya, oke. Paling insya Allah itu ya jawaban yang menurut saya. Ya. Tapi akan lebih dalam lagi, akan kita gali berdasarkan kajian-kajian di dalam pondok, ya. Jadi kita akan Alhamdulillah di pondok pesantren Makbarul Ulum. Ya. Nanti bersama saya. Nah, saya yang akan mengkajinya bersama dengan santri-santri. Ya, terima kasih Kang Imam Sibawai atas ilmunya, dan juga buat pemirsa semuanya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan di tahap berikutnya akan terus istiqomah, berkelanjutan sampai khatam. Berdoa saja semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.